Acara berikutnya kita simak sambutan pimpinan Pondok Pesantren Al-Multazam kepada Abina Dr. Handas Kyai Haji Badrus Shalihin MSI. Dengan segala rasa tajim kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang terhormat keluarga besar Pondok Pesantren Al-Multazam, yang terhormat Bapak Lurah Pondok Jaya beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Multazam, yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah dipanjangkan umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan dan hidupnya barokah sehingga bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai guru untuk mendidik, membimbing anak-anak kita di Pondok Pesantren Al-Multazam. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Al-Multazam, yang terhormat dan yang Abi sayangi, yang Abi banggakan, alumni Pondok Pesantren Al-Multazam dari tahun 1996 sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua alumni ini dijadikan alumni yang membawa barokah untuk umat dan bangsa di negara Indonesia tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Multazam, mudah-mudahan kalian diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Memang banyak keluh kesah di pondok pesantren, banyak kekurangan dan banyak kelebihannya. Itulah kehebatan santri. Makanya ada lebihnya, ada kurangnya. Itu termasuk hebat. Kalau lebih aja nggak hebat, kalau kurang aja nggak hebat. Makanya ada lebihnya, ada kurangnya. Itulah santri. Makanya jadi santri itu, alhamdulillah, kalian insya Allah cikal bakal calon-calon ulama sebagai generasi al-ulama warasatul anbiya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara milad Pondok Pesantren Al-Multazam yang ke-25. Alhamdulillah,
sudah seperempat abad, 25 tahun, karena berdiri tahun 1996. Saya keluar tahun 91, keluar pesantren itu 91, satu kobong dengan Kiai Haji Agus Salim, satu kobong kalau suka bercanda dulu. Dan banyak sahabat-sahabat saya lagi yang banyak dari berbagai wilayah di Jariah Indonesia, banyak sudah punya pondok pesantren. Barokah semua, dulu santri ya. Alhamdulillah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya kepada julumati ila nur, dari alam kegelapan menjadi alam sains dan teknologi. Zaman sekarang lebih canggih. Zaman sekarang lebih canggih. Kalau ngelihat pondok pesantren Al-Mutajam, gak usah datang ke Al-Mutajam, cukup dilihat aja di Instagram, di Facebooknya dan YouTube-nya sudah ada. Alhamdulillah, di sana sudah lengkap, insya Allah lengkap ya. Itu kreatif semua dari alumni pondok pesantren Al-Mutajam. Bukan kreatif saya nggak bisa apa-apa, main HP aja kadang-kadang nggak bisa, apalagi komputer nggak bisa. Tapi santri di sini alhamdulillah kreatif semua. Coba Bapak Ibu telah menyaksikan kreasinya. Saya nggak pernah ngajarin tahlilan, nggak pernah ngajarin, hanya bisa ngajarin kitab doang, tapi penafsirannya dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal mah belajar hanya Yaqulu, Jurumiyah, Sapina, Tijan, kitab salafi yang diajarkan, tapi kreasinya dia berpikir sendiri. Makanya santri lah itulah hebat. Makanya sekarang santri luar biasa. Memang luar biasa dari zaman dulu, zaman Belanda gak merdekanya negara ini oleh santri. Siapa bilang oleh agama lain? Coba lihat, dari zaman Belanda itu santri berjuang mati-matian supaya negara kita merdeka. Apa itu enggak hebat? Hebat. Sampai sekarang santri itu hebat. Banyak pejabat-pejabat negara itu dari santri banyak. Kecuali yang kalangan yang radikal. Ini radikal bukan radikal yang Islam ini. Tapi kalangan radikal pasti memojokkan santri. Santri apa bisanya? Paling nggak bisa tahlil doang, nyolatin jenazah, ngebungkus jenazah, udah. Giliran dia mati mah manggil-manggil santri. Tuh, jangan dijadikan santri itu hanya sebagai garam. Kalau garam mah memang kalau nggak enak digaramin, kurang garam kasih garam sedikit. Tapi walaupun santri itu jadi garam, tapi hebatnya luar biasa, menjadi nikmat semuanya. Ya, kalau makanan semua nikmat semuanya, merasakan nikmatnya. Itu garam. Padahal mah gak seberapa itu garam, harganya murah. Ya, tapi semua membawa nikmat makanan. Kalau enggak ada rasanya dikasih garam, nikmat. Itulah santri bagaikan garam. Terus kalau santri itu kalau dia diamnya di mana aja bisa. Santri itu diam di mana aja dia bisa, di pelosok manapun dia bisa, mampu. Ya. Mau di ujung dunia, mau di laut, tetap dia hidup. Santri itu kayak ikan, dia hidup kayak air asin. Ikan itu di air asin, tapi ikannya nggak asin. Ikannya nggak asin, walaupun dia hidupnya di air asin. Coba lihat ikan yang kita makan di laut, mana airnya asin, tapi ikannya nggak asin.
Itulah santri bagaikan ikan di laut. Serbaguna santri itu. Jangan minder Bapak Ibu ya, ngemasukin anak ke pesantren jangan minder. Banyak santri-santri yang hebat-hebat. Kalian jangan minder jadi santri. Ya jangan minder. Laki-laki jangan minder jadi santri. Santri itu kuat dan hebat dari zaman dulu. Kecuali orang-orang yang pahamnya picik, radikal, hanya memojokkan pesantren doang. Padahal zaman dulu coba Ma'ruf Amin dari pesantren. Ma'ruf Amin wakil presiden dari pesantren. Dan pejabat yang lain banyak ya dari pesantren. Ya. Makanya ada teman saya Letnan Kolonel Tajudin tuh sama juga dari pesantren, satu pesantren. Udah letkol sama. Ada yang jadi polisi, banyak yang jadi polisi. Suryadi teman kita ya, satu Kobong udah jadi polisi. Banyak itu. Makanya kalian jangan gak usah minder jadi santri. Harus jadi orang hebat semua. Ya. Makanya udah dididik, dilatih di pesantren mah mandiri Bapak Ibu. Kalau mengeluh wajar aja lah. Ya namanya gak harus mandiri. Ya. Orang mandiri banyak keluh kesahnya, banyak. Saya gak dulu di pesantren sama keluh kesah. Makan serba kekurangan, nggak pernah cukup makan mah. Emang kurang, orang dikirimin sih mau cukup, gimana? Orang tuh kalau nyari sendiri cukup, ini mah orang dikirimin pas-pasan. Makanya serba kurang santri mah. Makan serba diatur, minum serba diatur, tidur serba diatur, ngaji serba diatur, belajar serba diatur, bermain serba diatur. Diatur oleh siapa? Oleh aturan yang dibuat oleh pesantren. Dalam rangka apa? Supaya dia hidupnya mandiri. Kalau udah mandiri, dia tidak pernah akan keluh kesah dalam hidupnya. Yakin tidak akan keluh kesah. Supaya nanti di masyarakat dia tegar, kuat dan kokoh. Ya, supaya jadi orang-orang hebat semua. Bapak Ibu ya, gak usah minder ya. Bapak Ibu, ya gak usah minder. Harus yakin. Ilmu Allah itu lebih mulia. Ya. Makanya kata Allah tadi saya bilang, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat hanya dua. Satu, keimanan yang kokoh. Kedua, ilmu agama. Ditambah dengan ilmu umum. Ilmu umum hanya sebatas pendamping. Tapi yang paling terpenting adalah ilmu agama. Jangan punya berpikiran gini, ilmu umum yang penting, ilmu agama pendamping. Tetap nggak bisa, tetap ilmu agama lebih kuat daripada ilmu umum. Saya ibaratkan menanam padi. Kalau menanam padi pasti tumbuh rumput. Kalau nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Ya, kalau belajar agama pasti yang lain akan terbawa. Tapi belajar yang lain belum tentu agama terbawa. Makanya belajar agama itu lebih penting. Nah, oleh karena itu santri saya di sini lengkap lah, insya Allah lengkap. Dari agamanya, ilmu salafinya dipadukan mas saya. Makanya visinya apa? Terwujudnya program terpadu imtak dan iptek, iman dan takwa, ilmu-ilmu salafi, ilmu-ilmu agama, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dipelajari di komputer, Macbook udah pada bisa, pinter-pinter. Nggak download apa gak udah pinter-pinter anak sekarang. Kalah gurunya mah, orang tuanya kalah lagi. Ya, apalagi saya malah nggak bisa nggak download. Tapi anak sekarang udah pintar-pintar. Tuh hebatnya santri. Oleh karena itu Bapak Ibu, alhamdulillah milad yang ke-25 mudah-mudahan membawa barakah semuanya bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih segala partisipasinya, Bapak Ibu, sumbangsinya, alumni semuanya. Semoga kalian menjadi generasi penerus al-ulama warasatul anbiya.
Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih juga ke Bapak Ibu Wali Santri dari jauh-jauh sudah datang, tapi walaupun banyak yang di luar masih lulang lalang ke sana sini, nggak tahulah ada apa. Di luar banyak lulang lalang, padahal masih luas tuh, masih lega. Di dalam apa nggak gimana lah, nggak tahu. Apa emang nggak ada jamuannya, nggak cukup. Mohon maaf Bapak Ibu kalau jamuannya nggak mencukupi dan nggak selera, mohon maaf. Ya mohon maaf. Mungkin kalau masuk nggak ada jamuannya, kalau di luar mah banyak kali ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau memang jamuannya tempatnya memang tidak memadai, ya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Tapi harapan saya semuanya harus qanaah lah. Harapan saya semuanya harus qanaah, menerima apa adanya. Memang beginilah keadaannya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.